Bismillah, kembali lagi bersama Krep Indonesia. Ini kita udah melakukan beberapa penelitian terhadap beberapa jenis kepiting, utamanya kepiting hitam, bakau hitam, hijau, dan merah. Nah, dari ketiga jenis itu kita coba untuk soka. Nah, dari ketiga jenis itu saya mengambil kesimpulan untuk kepiting merah dia lebih tahan dan mudah beradaptasi. Terus untuk kepiting hitam cenderung lebih lemah, kepiting hitam. Nah, kecepatan molting setelah saya amatin memang ada perbedaan. Nah, ini kepiting yang telah molting. Ini saya mutilasi total, hanya menyisakan kaki renang. Jauh lebih cepat molting ketimbang yang ini juga baru molting juga nih. Nah, ini masih lunak ya. Ini prosesnya hanya saya mutilasi tuh kaki yang 6 ini aja, jadi saya sisakan capit dan kaki renang. Kecepatan molting lebih cepat yang kita mutilasi total ketimbang yang kita sisakan capit. Dan jenis yang merah itu lebih gampang beradaptasi. Jadi dengan kondisi seperti itu, saya mengambil kesimpulan bila ingin bermain soka dan bibit bisa dipilih, lebih baik menggunakan bibit yang berwarna merah. Ya, beberapa udah banyak yang saya panen di hari-hari sebelumnya. Yang ini nih baru panen tadi nih. Ini sisa cangkangnya saja nih. Kita angkat dulu. Nah, ini cangkang sebelumnya, cangkang sebelum molting. Nah, seperti ini saya sisain capit. Nah, yang jadi ini seperti ini. Ini sudah kosong, sudah molting. Ini yang saya sisakan kaki renangnya saja. Nih juga bakal molting nih 1-2 hari ke depan. Ini biasanya kalau udah keluar seperti ini nih sebentar lagi molting. Nah, saya juga buat penelitian pembesaran ini bibitnya tadi di bawah 150 gram. Awal mulanya ini kepiting merah, tahu kenapa nih jadi biru nih setelah molting sekali, tapi saya biarin karena buat penelitian hasil pembesaran itu seperti apa sih dan memakan waktu berapa lama. Nah, ini udah molting 1 kali dan dia di dalam box ini sudah 2 bulan. 2 bulan sekali molting tanpa potong capit. Sehat sih, tapi yang saya garis bawahin di sini, kalau untuk pembesaran itu membutuhkan waktu yang lama, mungkin 3 bulan baru masuk size super di atas 210 gram. Membutuhkan 2 kali molting, mungkin di 3 bulan lah, dari mulai 100 gram
sampai ke size 200 up lah. Mungkin prediksi saya sih 2 kali molting itu baru bisa kita panen. Jadi memakan waktu sekitar 3 bulan kalau untuk pembesaran. Sedangkan untuk penggemukan, nah ini salah satu penggemukan. Kalau penggemukan dengan pakan yang bagus 20 hari paling lama itu juga udah panen. Nah, sistem filtrasinya berjalan dengan baik ya. Saya menggunakan skimmer, airnya juga cukup bening banget, bening. Nah, saya cuman menggunakan kapas Dacron sebelum air turun ke chamber 1, 2 dan seterusnya. Di sini saya menggunakan filtrasi Live Rock ya. Live Rock setelah melalui skimmer baru. Nah, di sini nih ada tamparan air yang menghasilkan oksigen terlarut. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini ini ada ruang kosong di sini nih. Dia akan menarik oksigen turun ke bawah. Nah, terus dinaikkan dengan pompa menuju ke box-box kepiting ini. Jadi untuk soka kesimpulannya lebih cepat molting dengan cara mutilasi, menyisakan kaki renang, sedangkan yang disisakan capitnya saja itu memakan waktu lebih lama. Nah, di luar dari itu saya menggunakan mineral nih. Mineral ini sangat membantu nih, sangat membantu dalam hal mempercepat molting. Yang saya rasakan dari manfaat yang tertera di botol ini sejauh ini, selain memang cepat molting, kepiting itu jauh lebih sehat dengan menggunakan produk ini. Produk ini penggunaannya juga dengan 500 liter air itu hanya menggunakan 2 tutup botol ini aja nih, jadi awet ini mineralnya. Nah, di sini ada triknya nih, trik dalam menggunakan ini. Di sini saya jelaskan triknya. Sebelum kita masukin bibit, 24 jam sebelum kita masukin bibit, diberikan dulu mineral ini. Skimmernya dimatikan dulu biar sirkulasi air dan si mineral bercampur dengan baik di sistem filtrasi kita. Setelah sudah tercampur, keesokan harinya baru kita masukin bibit. Nah, setelah berjalan 2 minggu biasanya si capit-capit kepiting yang kita mutilasi tadi sudah mulai tumbuh dan sudah akan molting. Nah, di situ kita stimulasi lagi, kita rangsang dia menggunakan mineral ini. Setelah 2 minggu, kira-kira 2 minggu, kita masukin lagi. Skimmer dimatikan dulu, skimmer dimatikan, terus kita berikan dah mineral ini. Jadi saya gunakannya ini tidak setiap hari, kita beri jeda waktu pada saat masukin bibit dan menjelang panen. Nah, itu sangat membantu untuk merangsang, mempercepat molting. Sejauh ini tidak ada yang gagal molting. Seperti yang teman-teman ketahui,
keluhan-keluhan para crab box Indonesia banyak yang gagal molting. Nah, dari yang saya alami dengan menggunakan mineral itu tidak ada yang gagal molting. Itu aja. Kalau untuk bibit, di situ tingkat kematian itu cenderung dalam pemilihan bibit. Terkadang kalau kita ngambil bibit dari jarak-jarak yang jauh, itu kepiting sudah lemas, kita mutilasi, dia stres, terus mati. Nah, yang seperti itu banyak yang kejadian. Tapi kalau kita dapat bibit yang memang dia sehat, kita mutilasi, insya Allah baik-baik saja sampai panen. Begitu. Adapun nilai profitnya kalau di Soka bagus karena rata-rata bibit di ring 50.000, harga jual saat ini 120. Memakan waktu saya sih estimasi mulai dari 18 hari itu mulai panen sampai hari ke 25 habis panen. Nah, kalau sistem yang saya buat gitu, ada yang panen kita top up lagi bibit-bibit baru jadi nggak putus, seperti itu. Kalau untuk banyaknya kuantitinya, kita butuh box sebanyak-banyaknya, maka kita akan profit besar ya. Seperti itu dah. Bila ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah. Terima kasih.